Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Wulan Sari. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi nih rutinitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 bayi dan tanpa ART. Dan seperti biasa ini aktivitas awal, hal yang pertama kali aku lakukan setelah aku mandi dan sholat subuh itu aku beberes anak-anak. Biasanya gantian nih, pokoknya siapa duluan yang minta mandi, kadang-kadang aku mandiin adiknya dulu seperti ini. Tapi kadang-kadang aku mandiin abangnya dulu. Jadi siapa yang duluan mau dimandiin. Jadi pas mau dimandiin itu aku biasanya nanya nih ke anak-anak, ayo siapa yang mau mandi. Jadi siapa yang duluan nyamperin itu deh yang langsung aku mandiin. Nah kalau teman-teman aktivitas pagi harinya yang pertama kali itu apa ya nih biasanya, sharing yuk di kolom komen. Mungkin kalau buat bunda-bunda yang anaknya udah sekolah, mungkin pagi-pagi harus siapin bekal anaknya ya, bekal anak-anak buat sekolah. Terus kalau yang punya bayi sama seperti aku, pasti duluin beresin anak-anak sama ya kita ya teman-teman. Nah pokoknya buat teman-teman yang mau sharing juga bisa ya di kolom komen. Dan ini si Dede udah selesai. Ini setelah ini aku mau langsung beberes abangnya. Pernah sih sesekali kalau misalnya aku punya kesempatan, tapi itu bener-bener momen yang jarang ya. Pas kalau aku udah bangun gitu terus anak-anak belum bangun, biasanya aku juga buru-buruin gitu ngeberesin ruangan depan. Misalnya juga pas belum waktu subuh ya. Tapi kalau misalnya udah bangun udah waktu subuh biasanya ya selesaikan urusan dulu baru ngeberes yang lain. Tapi itu jarang banget teman-teman karena anak-anak itu anak-anak aku mereka tidurnya cepet. Jadi kalau kita nggak punya aktivitas main gitu, biasanya anak-anak habis maghrib itu paling telat mereka udah tidur. Apalagi kalau mereka nggak tidur siang, itu jam 5 setengah 6 mereka itu udah ngantuk gitu ya, jadi udah nggak kondusif lagi buat diajak main. Dan mau ngapain juga ya teman-teman, aku juga nggak punya TV di rumah, jadi anak-anak kalau nggak tidur ya mau ngapain. Tapi ya itu resikonya teman-teman, anak-anak aku itu bangun paginya cepat, mereka itu jam 4 atau jam setengah 5 subuh itu udah standby tuh teman-teman, biasanya udah pada bangun, udah pada seger gitu karena tidurnya cepet gitu ya. Dan ini abangnya juga udah selesai aku beresin, ini mau aku pindah-pindahin karena kalau enggak bakal jadi mainannya Dedek Rashid. Nah sekarang lanjut, ini aku mau bebikinan susu anak-anak karena seperti biasa setelah mereka mandi, anak-anak itu aku kasih susu dan Abang Rehan di tempat tidur. Terus si Dede ini aku masukin ke dalam ayunan. Tujuannya apa teman-teman? Kadang-kadang dia tidur lagi, cuman kadang-kadang juga biar dia lebih anteng gitu. Kalau misalnya aku nggak masukin ayun, biasanya Dede Rashid itu rewel meskipun ada susu di tangannya. Tapi kalau di dalam ayun dia itu serius minum susunya. Terus kalau misalnya susu di botolnya itu udah habis, biasanya dia bakal main ya di dalam ayunan dan aku bisa sambil ngeberesin ruangan atau yang lainnya gitu sampai dengan ayahnya selesai dan bisa ngejagain anak-anak. Nah ini setelah itu aku lanjut ya seperti biasa beberes bagian ruang depan. Ini juga salah satu prioritas karena setelah anak-anak udah nggak betah di kamar, mereka kan pasti mainnya di luar gitu pagi-pagi ini. Dan ini harus segera aku sapu teman-teman karena kan kalau malam itu ada
lumayan ya banyak binatang-binatang kecil yang jatuh-jatuh gitu. Dan anak aku yang kecil itu tukang ngambilin benda-benda kecil buat dimakan. Jadi bener-bener ngebersihin rumah itu prioritas. Makanya Pak suami itu kalau pagi, karena dia ngerti anaknya gimana, pokoknya kalau udah selesai urusannya di ibadah gitu, aku pasti suruh lihatin anak-anak, pokoknya ruangan rumah itu harus tersapu dulu. Karena bahaya ya teman-teman, kadang-kadang nggak cuma binatang, takutnya nanti kotoran atau juga yang kayak benda-benda kecil yang nggak bisa masuk lah ya ke dalam mulut anak-anak gitu. Karena kan kalau nggak kita bersihin susah lah buat ngontrolnya gitu. Nah pokoknya kalau udah tersapu, udah terberesin, meskipun jujur ya teman-teman, ini ruangan depan ini rapinya tuh bentar doang, sebentar aja gitu. Tapi paling nggak aku tuh udah make sure bahwa ruangan ini tuh udah bersih gitu. Terutama dari kayak kotoran, terus binatang-binatang yang berjatuhan gitu, dan juga benda-benda kecil yang aku nggak inginkan, supaya aman lah ya si bayi merangkak gitu, nggak milih-milihin benda-benda jatuh gitu. Dan setelah selesai di bagian depan itu langsung aku ke dapur. Ini aku mau beresin area dapur, mau sapu-sapu. Tuh lihat bagian meja makan aku ya teman-teman. Karena kalau malam hari itu aku biasanya biarin ya piring-piring yang berantakan di meja. Jarang, sesekali banget itu, dan hampir nggak pernah sih. Kalau pas kumat lagi rajinnya aja, baru malam-malam aku tuh berberes rapi-rapi. Kalau misalnya pas siang harinya nggak terlalu capek atau moodnya lagi baik, baru aku ngebersihin piring-piring kotor itu malam hari. Tapi karena siang hari juga kan aktivitas banyak ya teman-teman, dan melelahkan lah, bikin capek. Jadi kadang malam hari itu udah kayak nggak berdaya gitu ya teman-teman. Pengennya kayak tenang gitu, apalagi anak-anak tidur itu waktu buat santai gitu buat aku teman-teman. Kadang-kadang ya sambil aku ngedit video atau sambil aku menikmati makanan yang ada di rumah. Karena kalau siang hari itu makan siang aja bisa sambil lari-lari gitu ya teman-teman. Perjuangan kita ibu-ibu punya 2 bayi ya, seperti itulah. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, tetap harus kita syukuri karena memiliki anak-anak yang lucu dan merepotkan ini itu adalah mimpi sebagian banyak orang di zaman sekarang. Karena ya ini tuh bukan sesuatu, anak itu kan bukan sesuatu yang bisa kita tentukan sendiri maunya seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah dinikmati aja dan disyukurin. Dan ini setelah di bagian mejanya udah bersih, aku tadi itu manasin air panas buat air susunya anak-anak. Terus juga sekalian itu buat bebikinan kopi si ayah. Sama juga rencananya aku pengen bebikinan teh hari ini, karena lagi kepengen buat teh gitu. Dan itu tadi aku salin timpan Aceh. Jadi tadi malam itu mamanya aku bebikinan timpan kalau aku nggak salah sama temennya. Jadi aku kebagian rezekinya, alhamdulillah. Dan aku tuh suka sama timpan Aceh teman-teman. Ini timpan isi kelapa ya. Timpan isi srikaya juga enak gitu. Nah kalau timpan ini di daerah kalian, mungkin teman-teman yang nonton video aku yang posisinya di luar Aceh, ada timpan gak sih teman-teman? Namanya apa ya? Boleh sharing ya di kolom komen. Dan ini lanjut aja aktivitasnya terus. Itu Pak suami udah selesai dan dia lagi bantuin beresin makan anaknya yang kecil. Itu aku lagi nyicilin cuci piring sambil nunggu air yang aku masak tadi mendidih. Karena nggak tahu ya teman-teman, air masak itu kalau masaknya ditungguin mendidihnya lama bener ya. Tapi kalau ditunggu, maksudnya nggak usah ditungguin sambil ngerjain apa gitu, pasti mendidihnya gitu cepet gitu rasanya. Jadi aku sambil nyicil piring, bersihkan atau nyuci piring kotor gitu.
Dan terus aku lanjut tadi itu bersih-bersih di area sepeda motor Pak suami tadi, karena itu tadi kan belum tuntas nyapunya. Dan begitu selesai kembali lagi aku beberes di bagian minuman tadi. Nah ini aku baru ngasih gula teh. Nah seperti biasa kalau aku bikinan minuman teman-teman, aku suka banget pakai gayung yang besar ini karena nggak tahu ya, pokoknya kalau bikinan entah itu kopi entah itu teh kayak lebih lega aja bikin di sini, dan aku bisa bikin banyak gitu teman-teman. Karena kalau pas lagi pengen, nah seperti ini aku bikinnya satu gayung, tapi ini nantinya kita minumnya bareng-bareng. Karena biasa ya kalau misalnya aku bikinan entah kopi gitu, misalnya aku kepingin, aku buatnya satu gini, aku minumnya sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi kalau misalnya aku pas pengen, aku nggak yang minum sekaligus gitu selesai gitu udah, nggak seperti itu. Dan ini lanjut aku mau bikinan sarapan. Ini aku masak mie instan aja. Tadinya rencananya aku masih punya stok kikil sedikit banget, tapi sama ada sayur kacang panjang. Tadinya rencana mau sekalian masak aja biar sekalian makan pagi gitu kan, bisa buat lauk siang juga. Mau bikin toco kikil. Tapi ternyata aku kehabisan toco, jadi ya nggak jadi deh teman-teman. Terakhirnya aku masak mie instan aja. Cuman aku masaknya gitu-gitu aja lah, aku rebus gitu aja karena males teman-teman. Karena tadinya udah beberes bumbu buat masak, taunya ada yang kurang. Disitulah pentingnya ya, di situ maksud aku keuntungan belanja mingguan. Jadi kalau misalnya stoknya lagi ada, buat yang dimasak itu tinggal ngambil, itu kayak masaknya lebih jadinya semangat gitu teman-teman, karena lebih simple, lebih cepet. Tapi pas waktu mau masak, pas yang mau diambil udah nggak ada gitu, biasanya bikin jatuhnya yang tadi rajin masak jadinya kayak males gitu teman-teman. Dan ini memang pada sampai hari aku record video ini aku belum belanja mingguan lagi. Karena nanti ini rencananya aku juga mau cari ikan. Itu juga aku belanjanya buat stok 2 hari aja dulu, karena ya Pak suami belum ada waktu buat nemenin aku, dan aku belum bisa ninggalin anak-anak buat belanja gitu. Jadi ya kita pending dulu. Dan lanjut ini aku siapin buat menu kita sarapan. Nah, mumpung semuanya masih ngumpul di sini, biasanya kalau pagi-pagi itu kayak gini nih teman-teman. Kita duduk di meja minimalis ini yang full banget isinya, yang ada dispenser lah di situ. Karena ya terus terang teman-teman, sebenarnya dispenser itu harusnya nggak di situ ya. Tapi nggak ada jalan lain. Kalau misalnya aku taruh di meja kompor, itu Abang Rehan kan udah nyampe. Ini di meja makan ini aja dia tuh udah sering nih pencet-pencetin buang-buang air gitu. Makanya susah sih Abang Rehan itu sedikit sulit buat dilarang-larang gitu ya. Kalau dibiarin juga ya gimana, main air ya teman-teman. Jadilah dispenser itu posisinya di situ. Nah ini aku lagi beres-beresin nasi, kebetulan juga sisa nasi tinggal sedikit aja. Sekalian terus biar nanti selesai sarapan aku bisa langsung masak. Nah ini dia teman-teman, aku lagi makanin timpan aja yang aku bilang tadi. Dan Abang Rehan juga itu lagi minta, terus kita makan roti juga. Dan terakhirnya kita makan nasi ya. Tetap ya makan apapun, belum makan kalau belum makan nasi ya teman-teman. Dan sekian dulu ya video sharing-sharing aku kali ini. Mudah-mudahan menghibur teman-teman dan bisa ada manfaat yang diambil, walaupun sedikit. Ambil yang baik-baiknya ya teman-teman, tinggalkan buat aku yang enggak baiknya. Jangan lupa klik tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan juga klik tombol like-nya juga jika kalian suka video aku. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.